Hello everyone, I'm Ashifananda Fadilah and I'm management student from University of Technocrat Indonesia. In this video, I will explain manajemen keuangan. Memahami fungsi manajemen keuangan. Memahami tujuan manajemen keuangan. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan semua sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Keuangan. Keuangan sendiri berasal dari akar kata uang. Dalam organisasi, uang merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya keuangan dapat berupa uang dalam arti sebenarnya, yaitu uang tunai, tetapi dapat juga berupa aset yang dapat dinilai dengan uang, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Aset dengan nilai moneter meliputi inventaris mesin dan peralatan bangunan, tanah. Definisi. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi sumber daya keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengapa manajemen keuangan penting? 1. Manajemen keuangan diperlukan oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari permasalahan rumah tangga hingga perusahaan besar yang berorientasi pada laba dan nirlaba. 2. Bersama-sama dengan departemen lain, mereka memutuskan semua kebijakan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan. 3. Manajemen keuangan merupakan aspek pendukung bidang minat lainnya. Peluang karir di bidang manajemen keuangan. 1. Lembaga pasar uang dan pasar modal seperti bank, asuransi, reksadana baik sebagai karyawan, pengawas, maupun manajer. 2. Perusahaan investasi, seperti perusahaan sekuritas, bank, asuransi baik sebagai tenaga penjual maupun analis. 3. Sebagai manajer keuangan, CFO, di perusahaan manufaktur, bank, dan bahkan perusahaan nirlaba. 4. Staf keuangan di perusahaan keuangan dan non-keuangan. Bentuk hukum perusahaan bisnis. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang pemilik. Dalam perusahaan perorangan, semua aset perusahaan adalah milik pemilik. Sebaliknya, semua kewajiban perusahaan adalah kewajiban pemilik. Keuntungan perusahaan individu adalah 1. Mudah dibentuk. 2. Tidak banyak diatur oleh peraturan negara. 3. Tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Perusahaan perorangan, kepemilikan tunggal. Kerugian dari masing-masing perusahaan adalah 1. Relatif sulit untuk mendapatkan tambahan modal kecuali dari pemilik sendiri. 2. Tanggung jawab tidak terbatas. 3. Umur yang relatif pendek karena tergantung pada keberadaan pemilik tunggal. Kemitraan. Kemitraan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih, di mana setiap pemilik disebut sebagai mitra. Ada dua jenis kemitraan, yaitu kemitraan umum dan kemitraan terbatas. Kemitraan umum adalah kemitraan di mana semua mitra memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Kemitraan terbatas adalah kemitraan di mana beberapa mitra hanya memiliki tanggung jawab terbatas. Perusahaan, corporation. Perusahaan atau korporasi adalah perusahaan yang dikelola oleh badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemilik perseroan disebut pemegang saham, shareholder atau stockholder. Pemegang saham tidak secara langsung memiliki aset real perusahaan seperti pabrik, kendaraan, mesin dan sebagainya, tetapi mereka memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan, yaitu saham. Karena perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, maka pemilik atau pemegang saham perseroan hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang-utang perseroan. Perusahaan, corporation. Keuntungannya meliputi 1. Umur yang relatif T.